Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita bakal bahas makanan-makanan yang katanya paling nggak enak di dunia. Dari yang baunya nyengat, bentuknya aneh, sampai yang bikin orang langsung pengen muntah. Yuk, kita lihat seberapa ekstrem makanan-makanan ini. Setiap negara punya makanan khasnya sendiri, tapi tidak semua makanan bisa diterima oleh lidah semua orang. Beberapa makanan bahkan terkenal karena rasanya yang ekstrim, baunya menyengat, atau penampilannya yang membuat bergidik. Di video ini, kita akan mengajak kamu menjelajahi 10 makanan yang sering disebut sebagai makanan paling tidak enak di dunia versi channel kita. Tapi anehnya, tetap dimakan oleh banyak orang. Mari kita mulai dari Eropa Utara, khususnya dari Swedia. Yang pertama adalah surströmming. Ada satu makanan yang terkenal bukan karena kelezatannya, melainkan karena baunya yang busuk. Surströmming, makanan tradisional dari Swedia Utara yang diketahui sudah ada sejak abad ke-16, di mana kala itu Swedia sedang mengalami krisis pangan. Ini adalah ikan haring Baltik yang difermentasi dalam kaleng selama berbulan-bulan. Proses fermentasi ini menghasilkan gas berbau menyengat yang sangat kuat. Prosesnya dimulai dari ikan yang diasinkan, lalu disimpan dalam kaleng tertutup selama berbulan-bulan. Kemudian mengalami fermentasi lanjutan, sehingga menyebabkan kaleng produk ikan ini menggelembung. Bahkan maskapai penerbangan melarang membawa makanan ini ke kabin, karena bisa meledak akibat tekanan gas. Meski begitu, sebagian orang Swedia tetap menikmatinya. Biasanya setelah ikan dicuci, ikan dibungkus oleh roti tipis yang diolesi mentega dan ditambah dengan bawang yang dipotong dadu serta irisan kentang. Yang kedua adalah hakar. Begitupun di Islandia, ada haukat atau hiu fermentasi, makanan paling kontroversial dan ekstrem di dunia. Banyak wisatawan mencicipinya sebagai ritual keberanian. Sementara bagi warga Islandia, ini adalah warisan budaya dan simbol ketahanan hidup. Haukat berasal dari hiu Greenland. Dagingnya sangat beracun jika dimakan mentah. Untuk menetralisir toksinnya, daging hiu dikubur di bawah tanah selama beberapa bulan, kemudian dikeringkan di udara terbuka. Proses fermentasi inilah yang memberi aroma yang sangat tajam. Bagi yang mencoba untuk pertama kali, aroma tajamnya bisa mengejutkan, bahkan membuat mual. Daging hiu yang telah difermentasi memiliki tekstur yang kenyal. Haukat biasanya disajikan dalam potongan kecil, dimakan dengan brandmivin, minuman keras tradisional Islandia. Makanan ini sering dinikmati dalam perayaan khusus, seperti Forablot, festival makanan tradisional yang jatuh pada bulan Januari dan Februari. Yang ketiga adalah casu marzu. Beralih ke Roma, negeri para gladiator. Italia. Tapi bukan pizza atau pasta, kita akan bahas keju penuh larva. Ada makanan unik bernama casu marzu. Ini adalah keju domba yang penuh dengan larva lalat, yang mungkin bikin kamu jijik duluan, walaupun cuman mendengar namanya. Larva ini dengan sengaja ditanam agar memakan, mencerna, dan mengeluarkan kembali keju hasil cernaannya tersebut, sehingga mengubah teksturnya menjadi creamy dan menciptakan bau yang khas. Tapi jangan harap bau sedap, ini lebih mirip bau busuk kotoran hewan. Setelah aroma ini tercium, barulah casu marzu siap untuk disantap. Meskipun ilegal di Uni Eropa, banyak yang masih mengonsumsinya secara sembunyi-sembunyi. Biasanya dimakan dengan roti panggang, lengkap dengan larva yang masih hidup. Kalau larvanya mati, itu pertanda keju sudah tak layak makan. Yang keempat adalah escamoles. Mari berpindah ke Amerika Latin Meksiko. Ada escamoles, telur semut Liometopum yang gurih. Telah dikenal sejak zaman suku Aztec dan hidangan ini merupakan bagian dari tradisi kuliner Meksiko. Escamoles adalah telur semut Liometopum yang dipanen dari akar agave. Rasanya gurih, teksturnya seperti keju lembut, dan sering disajikan sebagai isian tauco atau omelet. Beralih ke negara Asia, yang kelima adalah shiokara. Jepang dikenal dengan wisata kuliner yang unik dan lezat. Selain sushi dan ramen, ada makanan khas Jepang yang unik, yaitu shiokara. Ketika melihat shiokara untuk pertama kalinya, mungkin orang tidak akan tertarik. Makanan ini terlihat kental dan berlendir, tapi digemari banyak warga lokal, serta khasiatnya yang bagus untuk kesehatan tubuh. Biasanya disantap dalam porsi kecil dan ditemani dengan sake. Bahkan shiokara sudah ada sejak abad ke-11 di Jepang. Shiokara adalah campuran organ dalam cumi, atau ikan yang difermentasi dalam garam dan malt beras. Warnanya gelap, teksturnya berlendir, aromanya tajam, rasanya asin dan pahit. Yang keenam adalah mata tuna. Adapun mata tuna
Mata ikan tuna biasanya dibuang, tapi di Jepang, bagian ini dianggap bergizi dan enak. Biasanya dimasak dengan cara direbus atau dikukus dengan bawang dan kecap asin. Teksturnya kenyal, dan bagian tengah matanya sangat lembut. Meski bagi sebagian orang tampak menyeramkan, di Jepang, ini dijual di pasar-pasar seperti Pasar Tsukiji, dan disantap oleh pecinta makanan laut sejati. Membahas makanan ini, jadi terpikir, mungkin orang Jepang menganggap itu seperti kita makan bakso karena bentuknya sama-sama bulat. Yang ketujuh adalah sannakji. Pernah lihat ada orang makan makanan yang masih bergerak? Ini dia, sannakji, kuliner ekstrem dari Korea Selatan yang bikin banyak orang geleng kepala. Bayangin, gurita kecil dipotong-potong langsung disajikan, dan tentakelnya masih meliuk-liuk di piring. Ada yang bilang ini segar banget, ada juga yang bilang ini kelewatan. Tapi yang jelas, ini bukan makanan biasa. Sannakji berasal dari kata san yang berarti hidup dan nakji yang berarti gurita kecil. Jadi secara harfiah, gurita hidup. Tapi tenang, biasanya gurita ini sudah dipotong duluan, bukan dimakan utuh. Walau begitu, sistem saraf gurita masih aktif, jadi potongan tentakel bisa tetap bergerak. Setelah masuk ke mulut, sannakji harus dikunyah dengan benar sampai hancur sebelum ditelan, karena tentakel bisa menempel dan menghisap jika tidak segera dikunyah. Banyak turis kaget waktu lihat makanan ini, karena geli melihatnya. Tapi bagi orang Korea, ini makanan yang dianggap segar, eksotis, dan penuh tantangan. Eits, masih ada lagi. Di negara Asia Timur selain Jepang dan Korea, salah satunya ada negeri tirai bambu. Yang kedelapan adalah century egg atau telur pitan. Century egg atau telur 1000 tahun berasal dari Tiongkok. Berbeda dengan namanya, sebenarnya telur ini hanya difermentasi 1-3 bulan. Telur bebek direndam dalam campuran tanah liat, garam, abu kayu, dan sekam padi. Hasilnya, putih telur menjadi kental seperti gelatin hitam, dan kuningnya berubah hijau tua dengan aroma sulfur yang kuat. Di Cina, century egg dianggap makanan istimewa, sering dinikmati dengan bubur atau salad. Namun, banyak turis merasa mual saat pertama kali mencoba karena aromanya yang mirip amonia. Yang kesembilan masih dalam dunia telur, yaitu balut. Di Filipina ada balut, yaitu embrio bebek yang direbus dalam cangkangnya. Balut dimakan saat embrio berusia 16-20 hari, saat bulu dan tulang mulai terbentuk. Telur ini direbus dan dibumbui dengan garam atau cuka, menjadi camilan malam yang populer. Saat matahari terbenam, pedagang kaki 5 balut bermunculan di sepanjang jalan yang ramai. Orang-orang di Filipina menganggap balut sebagai alternatif vitamin yang murah, kaya protein dan nutrisi. Dan yang terakhir ada dalam negara kita, yaitu lawar. Kalau kita bicara tentang makanan Bali, mungkin kamu langsung kepikiran ayam betutu, sate lilit, atau babi guling. Tapi tunggu dulu. Di balik kelezatan kuliner Pulau Dewata, ada satu makanan tradisional yang ekstrim, namanya lawar darah. Lawar adalah campuran sayuran, kelapa parut, daging cincang, dan bumbu Bali yang kaya rempah. Lawar ada banyak jenis. Ada lawar putih, lawar merah, dan yang paling ekstrem, lawar darah. Yang bikin beda adalah tambahan darah segar dari babi atau ayam yang langsung dicampur ke dalam adonan. Banyak orang asing merasa ngeri karena mengandung darah mentah. Tapi bagi warga Bali, ini bagian dari tradisi yang dihormati. Bagaimana? Apakah kamu tertarik mencicipi salah satu makanan tadi? Atau malah langsung mual hanya dengan membayangkannya? Yang jelas, makanan adalah identitas budaya. Apa yang terlihat aneh bagi kita, bisa jadi adalah harta kuliner di tempat lain. Semua punya tempat di hati masyarakatnya. Tulis di kolom komentar, makanan mana yang paling bikin kamu bergidik. Jangan lupa subscribe untuk jelajahi tentang hal unik lainnya di dunia.